Desakan pemakzulan Gibran sudah dalam tahap Purnawirawan mengirim surat ke DPR. Bahkan mereka sangat-sangat marah ketika surat yang mereka kirim tidak ditindaklanjuti atau dalam hal ini DPR tidak menyetujui pemakzulan Gibran tersebut. Namun tunggu dulu, mereka yang tentu saja sudah tidak suka dari awal kepada Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka tentunya sangat-sangat bahagia mendengar kabar adanya desakan pemakzulan Gibran oleh segelintir forum purnawirawan tersebut. Tentunya praksi-praksi korup akan sangat-sangat bahagia jika Gibran dimakzulkan atau setidaknya jika desakan pemakzulan Gibran terus disuarakan. Karena masyarakat dan media benar-benar teralihkan perhatiannya ketika yang semula fokus terhadap isu-isu korupsi, fokus terhadap pemberitaan penangkapan koruptor, kini mereka dipecah belah. Kini masyarakat mulai terbagi fokusnya dengan menyimak informasi terkait desakan pemakzulan Gibran. Nah, rekan-rekan, ini yang berbahaya ketika desakan pemakzulan Gibran terus di-up, terus di-follow up oleh media-media, terus diadakan forum debatnya. Tetapi hal yang sebenarnya urgent mendapatkan kawalan kita bersama seperti penanganan korupsi kok dibiarkan begitu saja. Inilah yang tentunya menciptakan sebuah situasi chaos yang kalau saya katakan sangat-sangat mencekam sekali. Dari sebulan, Forum Purnawirawan TNI mengirim surat usulan pemakzulan Gibran ke DPR dan MPR, namun belum juga direspons. Politisi PDI Perjuangan menilai surat ini merupakan bagian dari aspirasi publik sehingga harus direspons pimpinan DPR dan MPR. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirimkan surat tentang usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ke DPR dan MPR. Namun hingga lebih dari 1 bulan, surat itu belum direspons oleh DPR maupun MPR. Ketua DPR Puan Maharani mengaku belum menerima surat soal usulan pemakzulan Wapres Gibran. Namun Puan menjanjikan akan memproses surat itu sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan surat, kita akan cek kembali apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Belum ada. Sementara itu, MPR mengaku telah menerima surat tentang pemakzulan Wapres Gibran. Wakil Ketua MPR Edi Suparno bilang surat itu masih dikaji di Sekretariat Jenderal MPR sebelum ditindaklanjuti pimpinan MPR. Ya, kami juga sudah menerima surat itu. Tentu kita sedang menunggu hasil kajian dari Sekretariat Jenderal MPR tentang tindak lanjut atau permasalahan yang memang menyangkut surat tersebut. Jadi kami sifatnya dalam hal ini menunggu hasil kajian untuk kemudian kita lihat bagaimana kajian yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal MPR. Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai usulan pemakzulan Wapres Gibran perlu direspons oleh pimpinan DPR dan MPR karena merupakan bagian dari aspirasi publik. Tunggu nanti pimpinan DPR yang ini kan, kalau ada perintah ya kita laksanakan. Tapi masuk akal nggak dorongan itu karena kan sudah 2 kali dan sudah bersurat. Secara kan aspirasi masyarakat kan boleh aja kan. Dan secara konstitusi juga itu memungkinkan gitu kan. Kenapa enggak? Pengamat politik menilai meski ada peluang secara yuridis, namun para politisi saat ini belum serius menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran. Usulan ini bisa jadi akan ditindaklanjuti jelang pemilu 2029 mendatang. Saya melihat memang lebih memungkinkan celah yuridisnya, Mas ya, sebagaimana pernah terjadi di masa almarhum Pak Gus Dur ya. Jadi celah yuridis di mana waktu itu kalau saya nggak salah Pak Gus Dur itu ada problem di Bulog Gate yang walaupun tidak terbukti akhirnya. Jadi celah yuridis Mas Gibran ini kan tadi ada banyak ya, soal dugaan fufu-fafa, soal dugaan korupsi dan seterusnya. Jadi saya melihat kalau memang elit kita serius menindaklanjuti itu ya sebenarnya bisa. Tapi kalau will-nya ya, political will-nya belum muncul, belum ada dan
memang keluarga Solo ini kuat, ya ini lagi dan lagi layu sebelum berkembang. Sehingga pun kalau memang akan istilahnya munculkan kembali, momen itu bisa jadi akan kita lihat jelang pemilihan semacam itu. Jadi mekanisme yang apapun ada hari ini mungkin tidak akan dioptimalkan oleh para elit kita karena memang tidak ada situasi ekstrim yang muncul, Mas Brem. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyatakan telah menetapkan tenggat waktu bagi DPR untuk menjawab surat mereka. Forum Purnawirawan akan mengkaji langkah selanjutnya jika nanti DPR dan MPR tidak merespons. Tim Liputan, Kompas TV. Mengapa para politisi di Senayan tidak segera merespons usulan pemakzulan Gibran yang diajukan Forum Purnawirawan TNI? Kita ulas bersama politisi Partai Golkar Nurdin Halid dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Bang Nurdin, Mas Toto. Selamat malam Friska, Bang Nurdin. Selamat malam. Kita akan kontak lagi juga Bang Nurdin, tadi terputus koneksinya. Saya ke Mas Toto. Mas Toto kan sampai sekarang itu Mbak Puan juga Pak Muzani bilang bahwa belum terima suratnya, masih di sekretariat. Ini tapi udah sebulan lebih. Apa iya cuma masalah administrasi doang atau ada kendala lain atau ada alasan lain yang Mas Toto lihat? Saya melihat sebetulnya secara objektif bahwa mungkin saja secara yuridis ini belum memenuhi prasyarat, Krista. Jadi kalau saya agak berbeda ya, tadi saya mendengar sedikit ulasan dari Mas Agung Baskoro ketika ditayangkan oleh Kompas. Saya melihat malah tidak bisa situasi yang terjadi sekarang dengan aturan pasca amandemen UUD 45 4 kali, sistem tata negara yang berbeda, kita menyamakan apa yang terjadi pada Gus Dur dengan situasi sekarang, walaupun sama-sama terkait dengan tuntutan untuk melakukan pemakzulan. Pasca dilakukan amandemen UUD 45, artinya pasca Gus Dur, saat itu memang dijatuhkan lewat proses politik di DPR MPR, sekarang itu diikut sertakan sebuah lembaga bernama MK, Priska. Sehingga tuntutan pemakzulan ini tidak akan memiliki makna secara yuridis kalau tidak disertai oleh sebuah keputusan atau keputusan oleh MK yang memang bisa membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran berat, entah itu korupsi, tindak pidana lain, dan itu memang diatur di pasal 7A, 7B UUD 45 ataupun di peraturan MPR RI nomor 1 tahun 2024. Dan ini memang menjadi khas dari setiap sistem presidensial di negara manapun, bahwa pemakzulan dimungkinkan, tapi sulitnya setengah mati, kira-kira seperti itu, Friska. Karena yang namanya presiden dan wakil presiden diangkatnya oleh dan dipilih oleh rakyat. Beda loh, Gus Dur itu diangkatnya oleh MPR, sehingga aturannya berbeda. Masih mandataris MPR ya? Saja saat itu sudah bisa dilakukan pemakzulan. Ini kalau kita lihat dari si yuridis ya, memang saya sendiri pribadi melihat belum ada alasan kuat kalau dalam konvers, kalau dalam wawancara yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan terkait dengan prasyarat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Apa sih pidana yang dilakukan oleh Mas Gibran misalnya? Kalau misalnya dikaitkan dengan yang namanya pencalonan yang dianggap tidak sah saat itu, keputusan kontroversial MK, saya pun merasa itu keputusan kontroversial dan saya tidak setuju Gibran maju kalau bicara secara pribadi, secara politik. Tapi kita harus akui juga sebagai warga negara, secara yuridis itu sudah menjadi hal yang sah, yang sudah diterima pencalonan oleh KPU. Itu yang menurut saya memang masih menjadi PR buat siapapun yang menginginkan pemakzulan, termasuk oleh para Forum Purnawirawan. Variabel kedua, sedikit Priska, memang ini juga akan jadi tantangan berat ketika kemudian andai kata betul ada alasan yang kuat terkait dengan prasyarat mengenai pelanggaran pidana dan lain-lain, tapi dibutuhkan juga suara mayoritas di DPR dan di MPR, artinya suara mayoritas dari partai-partai atau suara mayoritas dari DPD. Sementara kita tahu 85% partai itu kan adalah pendukung Prabowo Gibran. Artinya kalau kemudian partai-partai malah kemudian misalnya menempatkan posisi suaranya lebih banyak yang mendukung pemakzulan, ya artinya menurut saya berarti memang sudah ada sebuah konstelasi politik baru, baik itu dalam konteks sikap Pak Prabowo yang paling ditakuti oleh partai-partai, atau memang dari partai-partai yang merasa tidak nyaman dengan Mas Gibran. Ini
rentetan prasyarat-prasyarat yang menurut saya harus dipenuhi kalau betul-betul ingin menjadi sebuah pemenuhan tuntutan dari pemakzulan terhadap Mas Gibran. Nah, artinya apa? Saya bisa simpulkan ini sulit buat dilakukan. Sulit dilakukan. Saya mau follow up pertanyaan dari yang Mas Toto sampaikan tadi dulu ke Bang Nurdin. Kalau di koalisi sebenarnya masih solid nggak sih mendukung Mas Gibrannya juga sebagai pasangannya Pak Prabowo? Jadi kalau ditanya soal soliditas koalisi itu lebih solid, saya nggak tahu apa istilahnya lagi. Pokoknya lebih kompak, lebih solid di dalam mendukung Pak Prabowo Gibran menjalankan asta-cita Presiden Prabowo. Tidak ada celah dalam kaitan pelaksanaan program asta-cita terhadap dukungan koalisi, itu sangat solid, baik di eksekutif maupun di legislatif. Nah, saya sebagai salah satu anggota DPR itu saya merasakan betul bagaimana kesulitan, bagaimana kekompakan daripada koalisi pendukung Prabowo Gibran. Berkaitan dengan adanya usulan dari Purnawirawan, kita menghormati sebagai sebuah pendapat di era demokrasi, itu kita menghargai. Tetapi dengan dua alasan yang saya baca itu sama sekali tidak punya dasar. Tadi Bung Toto sudah mengatakan bahwa apapun kontroversinya, keputusan MK final and banding itu tidak bisa diganggu-gugat. Satu. Yang kedua, secara hukum juga dia disahkan oleh KPU. KPU adalah lembaga yang dijamin oleh undang sebagai penyelenggara pemilu yang independen itu. Yang ketiga, yang kedua adalah rakyat 58% memberi kepercayaan memilih Prabowo Gibran. Jadi secara konstitusi tidak ada alasan sedikit pun untuk memasukkan Gibran. Yang kedua, alasan seolah-olah Gibran apabila terjadi sesuatu yang kita tidak harapkan terhadap presiden, maka dianggap tidak mampu. Dari mana dasarnya apa pendapat itu disampaikan. Oleh karena itu menurut saya tidak perlu DPR merespon daripada surat tersebut. Karena dan ini berbeda dengan Gus Dur. Waktu Gus Dur memang ada permasalahan konstitusi, ada permasalahan hukum gitu, sehingga direspon. Kalau sekarang apa Bang Nurdin, oleh MPR terhadap surat tersebut? Kalau tadi anggaplah itu sebuah masukan sebagai pendapat dari segelintir. Bang Nurdin tadi kan bilang bahwa solid di legislatif, di eksekutif. Tapi kenapa nggak perlu direspons menurut Anda surat yang ada di MPR maupun DPR yang sampai sekarang masih di Sekretariat Jenderal? Kenapa tidak dijawab saja begitu bahwa itu tidak bisa? Untuk apa direspon kalau tidak punya? Untuk apa direspon kalau tidak punya dasar yang kuat secara konstitusi? Kita kan negara hukum, kita negara demokrasi, memaklumi adanya surat tersebut para purnawirawan, kita menghargai itu. Tapi kemudian follow up-nya tentu harus dilanjuti berdasarkan konstitusi, berdasarkan hukum. Sekarang kalau saya tanya, direspon dengan kaitan apa sementara dasar hukumnya tidak kuat sama sekali? Jadi itu menurut saya tidak perlu kita respon itu. Itu bagian daripada masukan pendapat daripada segelintir konstitusionalis yang tergabung dalam purnawirawan. Kita menghargai pandangan pendapat purnawirawan, tapi kemudian kita juga harus menghormati bahwa negara ini adalah negara yang mengedepankan konstitusi, negara demokrasi berdasarkan hukum. Di era murid partai tidak ada yang kita tidak usulkan kecuali menegakkan hukum, dan itu adalah konstitusi kita. Gitu. Kalau dari Kalau Mas Toto melihatnya apakah harus direspons atau enggak sih suratnya? Respons ini kan bisa setuju atau enggak ya? Bisa ditolak atau diterima gitu? Saya punya standing point yang sama dengan Bang Nurdin terkait dengan tafsir kita bahwa tidak ada alasan yang kuat dari Forum Purnawirawan ketika menjelaskan apa sih kesalahan Mas Gibran. Tapi dalam konteks secara administrasi ketatanegaraan, saya berbeda dengan Bang Nurdin. Menurut saya, diamnya DPR secara resmi, secara kelembagaan, ini malah memancing polemik seperti ini terus-menerus. Suratnya kan diajukan resmi secara kenegaraan kepada lembaga DPR. Ketika dianggap surat ini tidak memenuhi prasyarat untuk dilanjutkan secara kenegaraan untuk diproses menuju tahapan pemakzulan, misalnya karena tidak ada surat dari MK yang harusnya disertai terkait dengan peraturan yang memang ada di peraturan MPR nomor 1 2024 pasal 7A dan 7B UUD 45, harusnya dijawab secara kelembagaan oleh DPR bahwa kami tidak bisa meneruskan karena ada hal-hal yang tidak memenuhi syarat secara aturan. Case close. Masalah akan selesai, orang hukum, orang politik kemudian akan bisa
mendapatkan jawabannya secara legal juga. Kalau didiamkan seperti ini, polemik akhirnya berlanjut. Itu yang menurut saya malah seharusnya terjadi. Nah itu kenapa tadi seperti yang Mas Toto sampaikan pun juga seperti pertanyaan saya, kenapa tidak direspon saja? Kalaupun tidak memenuhi prasyarat disampaikan tidak memenuhi, Bang Nurdin. Mbak Rizka, Bung Toto, harus dipahami bahwa DPR itu ada tata tertib, ya. Tidak semua surat itu harus direspon oleh pimpinan DPR. Kenapa? Karena setiap surat yang hasilnya pimpinan DPR harus melalui berbagai jenjang sesuai dengan tata tertib. Misalnya harus mau dibahas dulu di badan musyawarah, kemudian ada badan aspirasi, ya. Nah ini kan aspirasi. Nah badan aspirasi lah yang membahas dulu ini, kemudian menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh pimpinan DPR. Nah kemudian apabila dianggap perlu itu harus diparipurnakan, maka pimpinan DPR menyampaikan kepada badan musyawarah. Badan musyawarah yang memutuskan apakah ini harus dibicarakan dalam pleno DPR RI, kemudian apa hasilnya, baru pimpinan DPR bisa melayangkan surat. Itu mekanisme. Saya sepakat, tidak seperti stasi biaya, dengar. Tidak seperti instansi biasa. Saya misalnya Kementerian apa saja punya surat bisa dijawab. Yang saya protes adalah tidak seperti itu. Ini nanti tidak semudah itu, Bung Toto. Pasti Bung nanti Nurdin, suatu saat akan Anda dengar kalimat saya, Bung Nurdin. Silakan, yang tadi saya tidak setuju adalah Bung Nurdin mengatakan tidak perlu direspon secara kelembagaan. Kalau saya pribadi berpendapat itu harus tidak perlu. Nah itu kan Bung Nurdin. Kita ketika berbicara mengenai apakah yang seharusnya dilakukan oleh DPR secara kelembagaan, Bang Nurdin tadi sebenarnya sudah menjelaskan bahwa ini tetap akan diproses. Bahwa itu bisa melalui badan aspirasi, bisa melalui badan musyawarah, bahwa tidak perlu di pleno ketika tidak memenuhi prasyarat, itu urusan lain. Tapi kalau kesimpulannya kemudian tidak perlu direspon, tanda kutip, karena tafsir pribadi dari masing-masing anggota DPR, malah itu yang menurut saya membuat polemik. Yang kedua, Friska, menurut saya ini jadi menarik loh, Friska. Kalau kita lihat tuntutan-tuntutan seperti ini, termasuk forum purnawirawan, ini menjadi menarik. Apa? Di satu sisi mereka sangat mendukung Pak Prabowo, di sisi lain sangat menginginkan pemakzulan Mas Gibran. Menurut saya, kata kuncinya di sini adalah Pak Prabowo, karena Pak Prabowo masih sangat dihormati oleh pihak-pihak yang Maksudnya kata kunci Pak Prabowo apa maksudnya, Bung Toto? Iya, kata kunci Pak Prabowo kuncinya apa? adalah saya belum selesai sudah dipotong. Oke, satu-satu dulu ya. Sekarang saya tanya, kata kunci maksudnya kata kunci Pak Prabowo itu apa? Saya lagi jelaskan jadi terpotong gara-gara Bung Nurdin. Ya, menurut saya secara informal hal-hal seperti ini sangat mungkin bisa diselesaikan ketika ada komunikasi yang baik dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan sudah menjelaskan bahwa dia ingin ada stabilitas politik, bahwa beliau menginginkan adanya persatuan, dan saya yakin Pak Prabowo kalau kita baca statement-statementnya sangat tidak menginginkan yang namanya dorongan tentang pemakzulan, upaya dipisahkan dengan wakil presiden. Dan ketika Pak Prabowo masih sangat dihormati oleh pihak-pihak yang menginginkan atau menuntut pemakzulan ini, sebuah komunikasi informal dengan Pak Prabowo menurut saya akan menyelesaikan masalah. Itu saja kok poinnya kenapa saya menjelaskan bahwa kata kuncinya secara informal ini akan ada di Pak Prabowo. Karena wibawa Pak Prabowo masih sangat dihormati oleh orang-orang ini. Oke. Kalau kita mendengar ya, Bung Toto, kalau kita mendengar ya konferensi pers oleh penasihat presiden dalam hal ini Pak Wiranto, sebenarnya sudah jelas sikap Pak Prabowo. Tidak perlu lagi disampaikan bahwa ini kata kunci Pak Prabowo. Itu sikap presiden itu sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Wiranto waktu itu ya. Nah oleh itu gini, kita tunggu saja selanjutnya apakah ini akan dibahas oleh DPR atau tidak. Kalau saya sebagai anggota DPR secara pribadi mengatakan tidak perlu dibahas. Kenapa? Tidak punya dasar yang kuat gitu loh. Untuk apa dibahas kalau tidak punya dasar yang kuat? Tapi kalau punya dasar yang kuat itu pasti DPR membahasnya itu melalui mekanisme-mekanisme yang saya sampaikan tadi. Itu pendapat pribadi saya untuk sebagai anggota DPR. Tapi kemudian secara kelembagaan nanti di mana badan aspirasi merekomendasikan kepada pimpinan untuk dibicarakan di tingkat siapa yang komisi yang memenuhi untuk membicarakan itu atau kepada badan musyawarah, maka itu pasti secara kelembagaan akan dibicarakan itu. Nah kalau dari Mas Toto secara kelembagaan harusnya DPR merespons itu agar tidak jadi bola liar begitu Mas Toto. Tadi saya sudah bilang kalau bicara secara substansi, saya bahkan secara pribadi walaupun bukan anggota DPR,
saya punya sikap yang dan tafsir yang sama dengan Bung Nurdin secara pribadi. Saya sangat mengkritik keras Friska tahu terkait dengan pencalonan Mas Gibran. Tapi dalam konteks pemenuhan prasyarat mengenai tuntutan pemakzulan ini menurut saya belum ada yang bersifat bisa memenuhi syarat. Saya sepakat dengan Bung Nurdin. Tetapi kan pertanyaannya adalah polemik ini apakah bisa selesai dengan tafsir Yunarto Wijaya dan Bung Nurdin Halid? Kan tidak. Polemik ini menjadi bisa selesai dan tidak mengganggu ritme pekerjaan Pak Prabowo dengan isu-isu seperti ini kalau DPR menjawab dengan proses kelembagaan. Terserah jawabannya apakah kemudian tidak bisa dilanjutkan, apa berhenti sampai di badan aspirasi. Tapi ketika didiamkan dan ada statement yang multitafsir dari masing-masing anggota DPR atau pimpinan DPR, pada titik itulah menurut saya kita akan terus-menerus membahas isu yang menurut saya akan mengganggu niat kerja dari Prabowo. Ya, Bang Nurdin, singkat saja, apa yang harus dilakukan untuk merespons ini agar tidak ada keterbelahan kesannya di publik soal sikap dari partai koalisi maupun pimpinan DPR soal ada usulan pemakzulan terhadap Wapres? Rizka, saya yakin tidak ada keterbelahan. Ini kalau Kompas TV tidak mengangkat judul ini, itu sebetulnya sudah tidak ada yang mempersoalkan. Dan tapi kan surat usulannya belum direspons, makanya kita bahas di sini kan untuk dudukan. Iya. Karena tidak ada respon maka Kompas TV mengangkat judul ini kan, tapi tidak ada desakan atau keterbelahan daripada rakyat ya sebagai negara, sebagai yang berdaulat. Yang berdaulat kan rakyat yang berdaulat. Nah, tidak ada keterbelahan. Ini ada persoalan karena diangkat lagi oleh stasiun televisi, mau Kompas TV maupun stasiun televisi yang lain. Ini nggak apa-apa, ini bagian daripada pencerahan demokrasi kita. Saya juga suka ini, tapi kita harus paham betul bahwa tidak semua surat buntut itu harus direspon. Bagaimana sibuknya DPR, bagaimana susahnya DPR itu, kalau semua surat masuk itu yang berkaitan dengan aspirasi ya, yang berkaitan dengan aspirasi kecuali dari lembaga tinggi negara maupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kemitraan DPR itu wajib memang direspon. Tapi kalau yang namanya aspirasi, bayangkan kalau semua aspirasi yang datang dari seluruh proses harus direspon, itu bagaimana susahnya DPR untuk merespon tersebut itu. Jadi tentu kita melihat substansinya yang tadi Bung Toto juga sependapat saya. Kondisi substansi tidak apa namanya tidak punya dasar yang kuat untuk itu. Memang hasil politisi ya. Kalau ada isu-isu yang menggelitik pasti yang dicoleknya media. Kita tunggu bagaimana Kita tidak menyalahkan, maksud saya tidak ada keterbelahan bagi rakyat yang berdaulat. Baik, nah sekarang kita tunggu aja ya. Tidak masalah, itu saya juga. Kita respons ya, kita tunggu ya apa responsnya pimpinan DPR.